Bagian yang pertama yaitu gimbal dan kamera. Fungsi gimbal adalah untuk menjaga kamera agar tetap stabil untuk dipasangkan pada drone, sehingga pengguna dapat mengambil gambar atau video dari ketinggian yang lebih tinggi. Sedangkan kamera berfungsi untuk menangkap gambar yang akan diambil. Bagian yang kedua, sistem penglihatan ke bawah, yaitu membantu pesawat mempertahankan posisinya saat melayang secara cepat dan terbang di dalam ruangan atau lingkungan lain di mana GPS tidak tersedia. Bagian yang ketiga ada Broad Micro USB, di mana alat ini memiliki fungsi sebagai media pemindahan file antar perangkat elektronik. Bagian yang keempat ada slot kartu micro SD kamera, di mana alat ini memiliki fungsi sebagai penyimpan hasil rekaman atau hasil dokumentasi yang sudah kita rekam melalui drone. Bagian yang kelima, sistem penglihatan ke depan memiliki fungsi membantu drone menghindari rintangan baik saat terbang secara manual ataupun saat terbang otomatis atau RTH. Antena atau landing gear memiliki fungsi menahan berat pada saat di darat ataupun udara pada saat landing. Motor, yaitu sebagai komponen utama untuk drone terbang. Indikator status pesawat memiliki fungsi untuk mengetahui hidup atau matinya drone. Tombol daya memiliki fungsi untuk menghidupkan drone, sedangkan indikator level baterai memiliki fungsi untuk mengetahui tingkat baterai atau tingkat indikator level baterai. Apa sih? Obstacle sensor memiliki fungsi untuk melindungi drone terjatuh atau menabrak objek tertentu pada saat di udara. Baling-baling memberikan daya angkat terhadap drone dan juga pengendali arah dan penyimbang. LED depan berfungsi sebagai menandakan orientasi pesawat dan akan menyala merah terang pada saat drone dihidupkan. Baterai pengendalian cerdas, yaitu mampu melakukan pengendalian mode cerdas sehingga tidak lagi pegang kendali remote control. Bagian dan fungsi dari remote control. Yang pertama ada tombol daya untuk menghidupkan remote controller. Yang kedua ada tombol kembali ke rumah atau RTH untuk mengembalikan posisi drone pada posisi awal. Yang ketiga ada tongkat kontrol. Ada stick kanan memiliki fungsi gerakan pitch maju mundur dan roll berguling-guling. Ada stick kiri untuk mengatur manuver dan gerak drone seperti yaw dan throttle. Yang keempat ada LED status untuk mengetahui habisnya baterai. Yang kelima ada LED tingkat baterai untuk mengetahui tingkat daya baterai. 6 ada port daya untuk mengisi daya rendah controller. Bagian yang ketujuh ada pemegang perangkat seluler untuk menghidupkan video melalui kabel pengendali jarak jauh. 8. Tab pemosisi perangkat kecil untuk tempat HP saat menggunakan drone. 9. Antena untuk relay kontrol pesawat dan sinyal nirkabel video. Bagian yang ketujuh ada batang pegangan sebagai tatakan remote controller. Bagian yang 11 ada tombol gimbal, mengontrol kemiringan kamera yang dapat disesuaikan untuk menggunakan alat gimbal untuk kontrol zoom. Yang ke-12 ada tombol pengaturan kamera. Untuk kontrol zoom atur, fungsi di-play dengan masuk ke tampilan kamera. Yang ke-13 ada tombol rekam untuk memulai atau menghentikan rekaman. Yang ke-14 ada beralih mode penerbangan. Menerbangkan secara langsung hanya dengan menekan tombol dan drone akan take off secara otomatis. Yang ke-15 ada tombol Rona untuk mengambil atau memulai dan menghentikan rekaman. Yang ke-16 ada tombol jeda penerbangan cerdas untuk membuat pesawat mengeram dan melayang di tempat. Yang nomor 17 ada C1 dan C2. C1 untuk memusatkan gimbal dan mengarahkan gimbal ke bawah. C2 untuk menyalakan dan mematikan lampu tambahan. Yang ke-18 ada port USB untuk mengisi daya dan menghubungkan remote control ke komputer. Yang ke-19 ada port micro USB sebagai tempat menyimpan rekaman.
Sekian dari kelompok kami. Kita menghidupkan remote controller, yaitu ditekan 2 kali. Lalu untuk mematikannya ditekan 2 kali lagi. Cara pemasangan baterai pada drone, di mana tulisan kontrolnya terdapat di bawah. Oke, untuk menghidupkannya ditekan 2 kali, yang terakhir tekan lebih lama.